Saya mau cerita sedikit kronologi kejadian kemarin. Waktu saya datang ke kantor, saya diberitahu teman-teman kalau Bang Ade Armando berangkat ke gedung DPR untuk bikin konten sekaligus menyatakan dukungan penolakan perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode. Saya sempat heran sih, untuk apa Bang Ade ke sana? Saya sudah mencium ada ketegangan yang tinggi dalam demo mahasiswa kali ini. Bukan karena mahasiswa dan tuntutannya, tapi karena banyak simpatisan FPI yang menyusup dan hendak balas dendam ke polisi karena peristiwa kilometer 50 atau terbunuhnya 6 laskar FPI. Kelompok penyusup ini memang punya agenda balas dendam khusus dan mereka ingin membuat kerusuhan di sana. Dibakarnya pos polisi di Pejompongan itu bagian dari strategi mereka untuk membuat kerusuhan. Tapi sayangnya gagal total. Tapi Bang Ade punya pikiran lain. Bang Ade Armando fokus pada mahasiswanya. Bang Ade itu seorang dosen dan dia tahu banget karakter mahasiswa yang kritis. Kali ini Bang Ade Armando hadir untuk memberikan dukungan penolakan perpanjangan jabatan 3 periode. Hal yang sudah kami tolak sejak setahun lalu. Dan datanglah dia ke sana dengan kewaspadaan yang minimalis karena menganggap dirinya juga bagian daripada perguruan tinggi. Sampai akhirnya datanglah provokasi dari seorang emak-emak yang jelas bukan mahasiswa karena sudah tua yang memaki-maki Bang Ade. Dan keributan ini mengumpulkan massa yang kemudian datang mendekat dan dengan beringas memukuli Bang Ade Armando, seorang bapak yang berusia 61 tahun. Lalu kita dengan miris menonton pertunjukan kotor di bulan Ramadan, bulan yang dianggap suci, dengan tontonan seorang bapak yang dipukuli bahkan ditelanjangi. Lalu ada teriakan, darahnya halal, darahnya halal. Lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama. Untunglah masih ada orang-orang baik di sekitar Bang Ade yang melindungi dia. Bahkan ada yang berantem dengan orang yang memukuli dia. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada yang melindungi Bang Ade Armando. Dia bisa tewas di tempat diiringi sorak-sorai kemenangan. Persis seperti di film G30 SPKI. Waktu para PKI membunuhi para jenderal dan memasukkan mereka ke lubang buaya. Padahal setahu saya, mereka yang memukuli Bang Ade inilah yang sering meneriakkan kalau Bang Ade itu PKI. Tapi ternyata terbongkarlah kedok bahwa merekalah sebenarnya yang PKI. Jujur, saya seperti dejavu melihat kerusuhan itu. Di mana Bang Ade dipukuli, ditendangi, dengan tanpa sedikit pun ada rasa kasihan melihatnya sudah tidak berdaya. Ini kejadian persis peristiwa Cikesik Banten tahun 2013 lalu. Waktu penganut Ahmadiyah dibantai, dikeroyok, ditelanjangi sambil melantunkan ayat-ayat suci. Begitu juga dengan kejadian yang sama tahun 2018 waktu seorang supporter Persija dikeroyok di Bandung karena menonton bola. Apa kesamaan dari ketiga kejadian itu selain pengeroyokan dengan melantunkan ayat suci? Yang sama adalah mereka yang dikeroyok itu dianggap berbeda. Karena berbeda, kamu itu musuh. Dan musuh itu harus dibantai, dihabisi, dianggap itu bagian dari perjuangan suci. Sejak awal saya sudah sangat khawatir dengan radikalisme di dalam pikiran ini. Perasaan kebencian dan kemarahan ini sudah terpupuk sejak lama. Dan saya yakin kelak akan menjadi bom besar yang membuat negara kita luluh lantak. Perhatikan. Apa yang membuat orang-orang itu bisa menjadi beringas ketika beramai-ramai, bisa kehilangan empati ketika melihat orang tidak berdaya, bisa semakin buas ketika melihat korban semakin lemah? Persis hiena yang hanya berani ketika beramai-ramai dan buas ketika melihat bangkai. Jawabannya cuma satu, pendidikan. Pendidikan yang minim akan membuat manusia menjadi barbar.
Pendidikan itu bukan cuma hafalan ya, tapi juga wawasan. Kekurangan wawasan membuat orang menjadi bodoh. Dan kebodohan ini akan ditunggangi oleh mereka yang punya kepentingan. Dibalut agama sedikit, jadilah mereka manusia yang barbar dan radikal dengan nafsu binatang. Saya sih berharap pemerintah, TNI dan Polri melihat situasi di mana pemahaman radikalisme ini berkembang pesat supaya duduk bersama dan membuat sebuah program pengentasannya untuk generasi muda. Saya menyarankan para pemuda yang baru lulus SMA misalnya untuk mendapatkan pendidikan setara wajib militer. Yang SMP juga di sekolahnya masing-masing. Aparat sudah harus mulai turun dalam sistem pendidikan kita yang sudah terpapar oleh virus radikalisme untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan cinta negara kepada mereka sejak usia muda. Pendidikan adalah bagian dari ketahanan negara. Kalau ini nggak diperhatikan, kelak musuh kita nggak perlu menyerang negara ini dengan senjata. Cukup dengan menggerakkan massa lewat agama, selesai sudah kita. PR besar buat bangsa, apakah pemerintah sudah punya peta besar untuk selesaikan masalah ini? Dan untuk mereka yang kemarin berhasil memukuli Bang Ade Armando, untuk mereka yang komen dengan senang hati melihat kejadian itu, percayalah, apa yang kalian lakukan itu tidak akan menyurutkan langkah kami sedikit pun dalam memerangi radikalisme di negeri ini. Bahkan mungkin kami akan lebih gila lagi dari ini. Bukan buat kalian, tapi buat anak-anak kami kelak supaya mereka bisa tinggal di negeri yang indah dan toleran, damai dan menyenangkan, bukan tinggal di negara zombie. Catat kata-kata saya ini. Gaspol.